Bunda, hari ini tema ngaji kita adalah hariku cerah, jiwaku gelap. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya Allah akan menganugerahkan kepadamu dua bagian dari rahmatnya dan menjadikan cahaya untuk hatimu, yang dengan cahaya itu kamu berjalan serta Allah mengampunimu, dan sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mau tanya, boleh apa boleh? Ada nggak di antara bunda yang pernah gelisah dalam hidup? Ada nggak di antara bunda yang pernah ngerasa kecewa dengan hidup? Ada. Ahilman, yang namanya manusia itu punya hati. Punya apa? Hati itu sifatnya mudah terbolak-balik. Kadang bahagia, kadang sedih, betul? Kadang kecewa, kadang nerima, betul? Kadang lapang, kadang sempit, betul? Itu namanya hati. Nah, sekarang gimana caranya agar semua rasa di hati ini tetap diarahkan pada rasa yang sesuai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka jawabannya, kalau ada orang yang hatinya hampa, kalau ada orang yang hatinya sedih, gelisah, kecewa berlebihan, mohon maaf, boleh jadi yang bermasalah bukan hatinya, tapi yang bermasalah iman dan ketakwaannya kepada Allah. Betul apa betul? Apa ciri orang yang kurang iman? 3 saja. 1, sering gelisah dengan yang sudah terjadi. Betul? Ada yang begitu di sini? Yang mana orang? 2, orang yang kurang iman sering khawatir dengan yang belum terjadi. Ada? Dan yang ketiga, orang yang kurang iman sering merasa capek, lelah dengan yang sedang dijalani. Makanya mohon maaf, kadang yang capek bukan badannya, tapi yang capek hatinya. Iya kan? Bunda di rumah tangga sering begitu kan? Sebenarnya bunda teh kuat fisik tapi hati tersiksa. Tapi kadang hati ngerasa ada yang bikin hampa dan kecewa. Ada yang begitu? Maka caranya yang harus ditingkatkan adalah iman dan takwanya, karena Allah akan memberikan cahaya ke dalam hati seseorang ketika dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan jalan dakwah BTV jadi jalan kebaikan yang mengundang cahaya Allah untuk hati kita, sehingga melalui tayangan ini hati kita tidak lagi hampa dan kecewa, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ratna Dewi, dan izin saya bertanya, AA. Silakan. Dan saya izinkan tadi Bu. Iya. Jadi ini bukan tentang saya, tapi tentang kerabat saya. Kerabat. Jadi ada gadis yang sudah berusia 26 tahun, kerjanya mapan, kehidupannya layak. Wow. Orang tuanya juga sudah bekerja, maksudnya orang tuanya bekerja sudah layak juga. Kegiatan traveling, jalan-jalan,
karirnya bagus, tapi sayang sampai saat ini beliau belum mendapatkan jodoh. Baik ya Bu ya. Iya. Baik kan? Jadi untuk Cantik pula. cantik. Cantik. Aduh. Iya. Kenapa gak dibawa kemari Bu? Iya. Jadi sudah mapan, sudah karirnya juga bagus. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, adakah trik khusus untuk bisa mendapatkan jodoh Iya. dengan yang bagus? Apa saja doanya supaya jodoh cepat datang ke beliau? Iya. Itu saja AA. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Iya. jodoh itu dicari dan dinanti. Betul? Dicari dengan pencarian terbaik, dinanti dengan penantian terbaik. Tapi pada akhirnya yang menentukan jodoh itu siapa? Allah. Maka poinnya, dalam proses mendapatkan jodoh terbaik, libatkan Allah. Karena mohon maaf, ada orang yang kenalnya lama nggak jadi jodoh, ada tidak? Ada yang kenalnya bentar jadi jodoh, ada? Berarti jodoh itu di atas ketentuan siapa? Allah. Maka untuk mendapatkan jodoh, libatkan Allah agar kita bisa mendapatkan jodoh terbaik sesuai dengan maunya Allah. 2. Apa amalannya? Tentu ada ikhtiar. Ikhtiarnya 2. 1 ikhtiar bumi, 2 ikhtiar langit. 1 ikhtiar bumi, gimana caranya? Ta'aruf, iya kan? Kenalan, boleh nggak? Sosialisasi. Boleh. Buka hati, Buka hati. ketemu dengan teman, bikin relasi yang makin luas, boleh tidak? Makanya izin ya, kadang dalam hidup teh kita jangan, kalau kata orang Sunda mah keeman. Keeman tuh diem aja terus di rumah. Makanya berangkat ngaji, iya kan? Kali aja pas ngaji ketemu MC yang iya kan? Jadi ikhtiar bumi. Sok buka hati, buka diri. Kalau ketemu teman, kamu boleh nggak kenalin aku sama teman kamu? Boleh nggak? Antar orang tua saling mengenalkan, boleh tidak? Boleh. Ikhtiar bumi. Tapi juga yang tidak kalah penting ikhtiar apa? Langit. Apa A nitip aja, 3S aja. S yang pertama sholat. Perbaiki sholat kita, maka Allah perbaiki hidup kita. 2 sedekah. Apa? Sedekah. Boleh pancing rezeki kita dengan apa? Sedekah. Dan yang ketiga silaturahmi. Apa? Silaturahmi. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, maka sambungkan tali silaturahmi. Percayalah, apalagi mapan, cantik dan seterusnya, hanya mungkin jodohnya bukan gak ada, tapi belum datang. Atau biasanya karena masih menargetkan sesuatu yang lebih tinggi, Belum ketemu. milih-milih, Selektif ya. selektif, sehingga dia merasa, atau kan juga laki-laki juga mikir ya Bu ya, ketemu perempuan udah mapan, cantik, kaya, punya segalanya, Takut. Laki-laki takut, minder. ya mau pasti kan deketin. minder. Gue siapa? Nggak jadi deh. Iya kan nggak jadi kan? Iya. Kecuali Dia lebih tinggi daripada Iya. si cewek yang udah deketin. cuman kan susah ya. Sekarang nyari laki-laki yang udah mapan, keren, ganteng, kasep, pinter. Ada sih yang udah nikah biasanya yang ada. gitu. Biasanya kan, ya makanya jangan pernah melihat orang sebelum menikah. Boleh jadi suksesnya itu setelah menikah, karena biasanya beda istri itu bawa rizkinya masing-masing.
Betul? Nah, Iya benar, karena Berarti- masing-masing istri itu bawa rezeki, bukan maksudnya masing-masing istri 2, 3, 4, bukan. oh, saya pikir masing-masing istri banyak bawa rezeki, berarti makin banyak istri makin Bukan, banyak bukan, rezeki, bukan. kan? Jadi masing-masing kita teh tergantung Oh. pasangan kita masing-masing. Oh Oke. iya, dan belum tentu dengan yang lain. Makanya percaya aja, an-nikahu miftahu rizki. Nikah itu kunci rezeki. Tepuk tangan dong buat Silakan siapa? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uni Ita. Saya mau curhat dong. Boleh. Jadi kan kita punya penghasilan yang lebih mapan lah sama suami kita gitu ya. Terus kakak kita jadi kurang lah ibaratnya dengan istilah ekonomi gitu kan ya. Terus kita punya anak kita ibaratnya sekolahnya tinggi Anak kita. lah. Kakak kita juga udah nikah, udah punya anak lah. Cuman ibaratnya sekolahnya agak ke bawah lah ya. Jadi Sebentar Uni ngomongin suami itu tiba-tiba ada kakaknya nih, kakaknya. Ya, jadi ada dua Iya, keluarga. kakak Oh, dua keluarga. Rumah tangga beliau sama rumah tangga kakaknya. Oke, Iya, iya. gitu. Terus Uni, saya pelan-pelan Uni, maaf saya agak lemot soalnya Uni, maaf ya. Terus Terus Uni, iya, terus kakak kalau misalnya nelpon apa nanya keadaan, ibaratnya istilah iri lah ya dengan keadaan kita gitu kan. Terus yang namanya dia kan iri ya, kita mah diem Iya, aja iya. ya, diem. Tapi dalam hatinya gimana ya, nggak enak gitu. Terus bagaimana cara nasehatinnya ya, biar dianya nggak ada perselisihan lah. Iya, iya. Iya, iya, Adik iya. sama kakak gitu. Iya, iya. Bunda, adik kakak. Oke, adik kakak lahir dari rahim yang sama, ibu yang sama, rizkinya sama apa beda? Nasibnya sama apa beda? Maka mohon maaf, satu orang iri teh, cirina teh suka membandingkan hidup dengan orang lain. Iya apa iya? Ujungnya SMS, susah melihat orang, senang melihat orang, susah. Yang lain beli kulkas, dia yang kedinginan. Yang lain beli kompor gas, dia yang kepanasan. Iya apa iya? Nah, Uni kalau udah punya kakak yang memang tahu sifatnya teh mudah iri sama kita, berarti Uni teh kudu belajar. Jangan terlalu menunjukkan sesuatu yang ada dalam diri kita. Iya apa iya? Uni teh udah tahu kakak emang begitu. Pas Uni ngumpul atuh Uni teh kemana-mana gelang dipakai, cincin dipakai. Lihat kakak udah mah iri-irian sama kita, makin kesel nggak kakak kita? Padahal kita ngerasa itu adik saya, dulu saya yang ngurus, saya yang bantu, kok sekarang dia yang lebih kaya. Udah tahu si kakak teh iri-irian sama kita, berarti kita kudu apa? Tidak usah terlalu nunjukin apa yang bikin sakit di hati kakak kita. Betul apa betul? Uni jawab, tapi kan ini teh buat bersyukur sama Allah. Iya boleh, tapi mungkin depan kakak mah agak disembunyikan aja. Karena kan ada sebagian orang yang suka begitu. Iya, Makanya iya. nanti hati-hati, ada namanya penyakit ain. Hai. Penyakit apa? Ain. Penyakit ain itu penyakit yang timbul karena orang melihat kita nggak senang, nggak suka, dia iri, mendoakan yang jelek buat kita. Penyakit pandangan hasad ya? Na'udzubillahimin dzalik. Pandangan hasad ya, ayah. Iya, pandangan hasad. iri. Makanya Uni minta maaf aja ke kakak. Kakak Iya. maafin ya kalau selama ini aku teh terlalu gimana. Insya Allah. Tepuk tangan dong buat. Ada pertanyaan dari netizen. Pertanyaannya dari @Halimatus Sadiah. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Saya mau curhat. Ya. Kebetulan anak saya yang laki-laki ini minta tolong untuk melamar seorang gadis. Dia anaknya ganteng dan pendiam
Nah, perempuan ini umurnya sama dengan anak saya ini. Gak terlalu cakep sih, tapi dari ini satu kantor. Tapi tipikalnya yang banyak ngomong dan belak-belakan, dan saya nggak terlalu suka sebenarnya sama mungkin perempuan yang belak-belakan ya. Entah kenapa dia sempat kelepasan cerita kalau si cewek ini suka banget sama anak saya dan pernah ke orang pintar biar anak saya jadi tertarik sama dia. Tapi orang pintarnya bilang kalau nggak usah pakai ilmu karena anak saya bisa diusahakan. Hingga akhirnya dia ngejarin anak saya. Jujur, saya nggak percaya si A bisa jadi dia melet anak saya. Mohon pencerahannya. Bunda, satu, jawab dulu pertanyaannya. Pertama, kita sebagai orang tua memang kita punya kewajiban untuk mengarahkan anak kita dalam menentukan kehidupan yang lebih baik, betul? Termasuk urusan jodohnya. Sebagai ayah, sebagai ibu, boleh kok kita kasih pendapat buat anak kita, boleh? Kita ngasih arahan, boleh? Ngasih petunjuk, boleh? Karena bagaimanapun setiap orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anak, betul? Tapi yang kedua, tolong catat, kita juga jadi orang tua jangan egois, betul? Boleh jadi anak kita punya pertimbangan, punya pilihan. Terus gimana kalau anak kita minta dilamarkan dengan perempuan itu dan kita nggak serak, tanya sama anak kita, Dek, Kak, benar mau sama yang itu? Kok kayaknya mama nggak serak sih? Dia nanya, mama nggak seraknya apa? Jelasin, ngobrol. Boleh tidak? Harus. Belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam. Satu kali dikisahkan baginda Nabi Ibrahim itu mimpi dalam tidurnya untuk menyembelih siapa? Nabi Ismail. Apakah Nabi Ibrahim langsung menyembelih? Tidak. Bertanya kepada Nabi Ismail waktu itu, "Fangzur mada tara?" Bagaimana pendapatmu? Maka Nabi Ismail menjawab, "Ya abati al-ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, lakukan saja apa yang Allah perintahkan kepadamu, niscaya engkau mendapatkan aku menjadi orang yang sabar. Ada komunikasi antara orang tua dengan anak, betul? Maka bunda, biasakan komunikasi, jangan egois, karena boleh jadi anak kita punya pertimbangan. Kalau sudah komunikasi, tinggal nanti tentukan yang terbaik seperti apa, insya Allah. Lantas kembali kepada tema kita, bagaimana menerangkan jiwa dengan ibadah. Ya, tugas manusia itu selama hidup di dunia tugasnya apa? Ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Betul? Maka bunda sayang, siapa yang pengen punya hati tenang? Siapa yang pengen punya hati yang lapang? Siapa yang pengen urusannya lancar? Siapa yang pengen bahagia? Jawabannya, perbaiki ibadah kita kepada Allah. Betul? Khususnya ada dua amal yang bunda harus perbanyak agar hati ini bisa mendapatkan kebaikan. Satu, zikrullah. Apa? Zikir kepada Allah. Karena yang bisa menenangkan hati adalah Allah, maka bagaimana caranya kita bisa tenang? Banyak ingat sama Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Dan yang kedua, perbanyak amal soleh. Perbanyak apa? Amal soleh. Berbuat baik ke orang, ya. Belajar menyibukkan diri dengan kebaikan. Kalau orang nyakitin kita, maafin. Kalau kita bikin salah sama orang, minta maaf.
hatinya kudu bersih, jangan iri dengki sama orang, jangan benci sama orang. Orang yang di hatinya ada kebencian, mohon maaf, gelap hatinya. Betul? Capek. Sok, Bunda benci sama orang, capek nggak hati? Orang berbuat baik aja karena Bunda udah benci, bawaannya tetap salah. Betul? Ada yang begitu di sini? Yang mana orangnya itu tuh? Gak seneng lihat orang seneng, padahal mohon maaf, boleh jadi kalau kita seneng sama orang yang seneng tuh, boleh jadi Allah nularin senengnya dia sama kita. Makanya mohon maaf, yang membuat Bunda sulit mungkin bukan kurang duit, tapi yang bikin hidup kita sulit karena hati yang sempit. Status hari ini catat itu, catat. Yang bikin hidup sulit bukan karena kurang duit, tapi karena hati yang sempit. Mudah-mudahan hati kita bercahaya. Tepuk tangan untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya mau bertanya, Iya Bunda. tapi mohon maaf juga kalau pertanyaan saya yang sampaikan ini memang agak kurang baik. Iya. Begini, jadi saya melihat orang sudah berangkat haji, sudah umroh bolak-balik. Sementara kita mengumpulkan uang sudah sekian lama gitu, tapi tidak sampai-sampai karena kita ini banyak keperluan yang lain, sehingga uang tuh selalu tidak terkumpul. Terkadang saya suka merasa iri lihat orang lain dengan mudahnya bolak-balik ke tanah suci, tapi tanpa usaha yang nampak gitu. Nah, akhirnya muncullah rasa iri di diri saya. Kenapa orang bisa seperti itu, sedangkan kita tidak bisa, atau saya sendiri tidak bisa seperti mereka. Nah, yang saya tanyakan nih, sifat iri saya ini apakah termasuk kategori jiwa yang gelap? Padahal niatan ini kan niatan mau ibadah umroh, tapi kenapa hati kita ini masih tetap, atau hati saya ini masih tetap iri kepada mereka? Ini mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ada dua iri yang diperbolehkan. Ada berapa? Dua iri yang diperbolehkan. Satu, iri kepada seseorang yang diberikan ilmu, yang dengan ilmunya digunakan untuk beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bunda lihat orang kok rasanya ibadahnya rajin, Masya Allah, sholatnya nggak tertinggal, tepat waktu, awal waktu, bisa ngaji, boleh nggak iri? Boleh. Ustadz, Bunda memeni, Masya Allah Ustadz, kadang azan zuhur jam 12, sholatnya jam 2, kadang azan asar jam 3, sholatnya jam. Bunda lihat orang yang sholatnya tepat waktu, iri, boleh atau tidak? Iri sama orang yang dikasih ilmu dipakai buat amal soleh. Nah, yang kedua, iri yang diperbolehkan adalah iri kepada orang yang diberikan harta, yang dengan hartanya diinfakkan di jalan Allah. Boleh iri? Boleh. Ada orang lihat dengar Pak Haji Bedu, Haji Bedu infak AC masjid senilai 48 juta. 10 AC berarti itu. Iya. Karena 1 AC 4,8. Oh iya, 10 AC. Iya. Bunda terdengar bilang, ya Allah, kapan kayak Pak Haji Bedu bisa infak AC? Boleh iri? Bunda tadi lihat tetangga bisa haji, bisa umroh, ya Allah, lancar bener rizkinya, bisa umroh tiap bulan, tiap tahun, pengen. Boleh iri? Boleh. Yang tidak boleh itu adalah iri urusan dunia.
Nggak usah. Lihat orang mobilnya 5. 5 gonta-ganti dia naik mobilnya. Iya, emang dia nggak punya mobil. Iya. Jadi naiknya gonta-ganti. Ganti, iya. Naik taksi online. Iri urusan dunia. Lihat suami orang, kayaknya lebih cakep dibanding suami kita. Jangan ya. Kenapa AA? Itu urusan apa? Dunia sementara. Tuh 2 3 Maka kembali kepada pertanyaan Bunda, boleh iri saya dengan orang yang bisa haji umroh tiap tahun? Boleh. Nah, tapi nggak cukup sampai iri. Iri yang diperbolehkan itu maksudnya agar kita termotivasi, bisa ngikutin kebaikan yang dia lakukan. Nggak boleh kita jadi hasad. Misalnya Pak Haji Bedu, iya, tadi infak AC, paling korupsi itu mah nyinyir gitu namanya. Iya, tidak boleh disertakan hasad ya. Nggak boleh. Dengki Kayak nggak boleh. alah percuma umroh tiap tahun juga sih tamah gitu. Belum tentu diterima. Iya. Belum tentu ibadahnya diterima. Belum tentu mabrur. Orang banyakkan selfie dibanding zikir juga. Jadi dibahas gitu. Iya. Nah, itu yang tidak boleh. Nggak boleh. Jadi kita iri dengan kebaikan orang jadi motivasi. Mudah-mudahan kita seperti orang itu kebaikannya. Amin. Tepuk tangan buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Empi dan Ibu siapa? Ibu Empi. Ibu Empi. Pipi, Ibu Pipi. Pipi. Empi. Game. Ya, Ibu Empi. saya mau curhat, Boleh Bunda. Alhamdulillah keluarga saya adem ayem, tapi justru sekarang yang jadi masalah dengan tetangga saya. Masalahnya Oke. saya buka warung. Iya. Tetap, tapi dia paling duluan buka warung. Dia warung ibu ditutup Saya sama dia. baik-baik aja sih tadinya mah. Baik-baik aja. Pas saya buka warung, dia nggak pernah mau nanya, ngomong gitu. Merasa Iya, saingan. kan saya niatnya baik untuk membantu keluarga Betul. Itu Terus? bagaimana solusinya gitu? Solusi apa? Ini masalah ibu Saya teh menurut apa? gitu supaya Supaya? tetangga saya itu bisa baik lagi sama saya. Tetangga teh gitu. bisa nerima. Ya. Bisa Baik kayak lagi. seperti awal lah, ngobrol Ya, lagi, biasa, tegur gitu. sapa Nah, lagi. Gara-gara ibu buka warung, sepertinya Iya. tetangga ibu nggak pernah Iya. negur ibu lagi. Nggak pernah ngobrol, nggak Ibu warungnya sama dengan dia dagangannya. sama. Sama. Ibu waktu mau buka warung ngobrol gak sama dia? Enggak. Deketan banget. Iya, enggak sih deket Sampingan. mah, enggak deketnya coba selang berapa gitu. Selang berapa rumah, tapi deketan banget. Dua rumah iya. Yang dijual sama. Sama. Sembako gitu sama warung Barangnya sembako. sama. Oh, barang. Harga ibu lebih murah. Ya sama. Sama. Ya udah. Ya, makanya ini penting ya Bunda. Adab bertetangga itu penting tidak? Misal Bunda teh tahu tetangga teh jualan, Dalam. barangnya teh tahu barangnya apa, harganya tahu. Terus tiba-tiba Bunda juga jualan di samping. Menurut AA mah kurang adabnya teh. Iya kan belum sebelum. Iya tidak? Kurang etikanya menurut AA mah, walaupun rezeki mah nggak akan ketuker atau AA, iya kan? Tapi kan punten, dia sudah dagang duluan. Kalaupun kita mau buka, apa salahnya kita ngomong sama tetangga kita? Mungkin ibu pakai strategi yang sudah ada kali ya. Gimana? Di mana ada si alfa, di situ ada si beta. Ayo. Iya, tapi kan masalahnya ini tuh tetangga. Iya. Iya kan? Nah, memang pada akhirnya pasar bergerak, tinggal milih yang mana. Iya. Tapi kan apa salahnya ibu bilang, Iya, Cece. Iya. Aku teh mau buka warung, Oh, buka warung. Iya, Ce. Mau jualan apa? Iya nggak jauh lah sama yang jualin juga di warung aja. Kok tega sih? Iya, dah aku teh kan lagi bingung, keluarga teh lagi banyak kebutuhan, dan aku tuh lihat di kampung sini teh peluangnya masih ada, Ya, terus nanti pelanggan aku ke Cece. Aku siapa yang beli? Itu yang aku harapkan,
Jadi pelanggan Cece pindah ke aku, Ce. Karena kata orang sini harga Cece teh mahal. Nah, jadi apa salahnya kemudian komunikasi? Jadi kalau A ditanya, Ama lebih baik memilih untuk ya lebih baik untuk menjalin silaturahmi yang baik daripada sekedar mengedepankan rupiah yang gak seberapa. Duit mah bisa dicari, uang bisa dicari, tapi persaudaraan, ukhuwah, persahabatan itu susah untuk dicari. Walaupun Bunda ngerasa, tapi kan udah, memang kalau banyak alasan pasti ada aja. Bismillah, kecuali Bunda buka warung, barangnya beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, dari siapa, Bu? Ibu Mika. Ibu Mika. Mau tanya nih, Iya, Bunda. mungkin pertanyaan saya singkat aja, Ibu. Ya. Jika kita kesulitan memaafkan kesalahan orang lain, apakah itu termasuk dari ciri-ciri jika jiwa kita itu gelap, Padahal kita itu sudah bahagia, tapi sulit untuk memaafkan orang yang pernah menyakit kita. Kalau udah seperti itu, bagaimana ya? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bunda, sulit memaafkan orang lain itu diantara ciri jiwa yang gelap. Kenapa Ahilman? Iya, karena sebenarnya memaafkan itu pahalanya luar biasa, dan yang memerintahkan memaafkan itu siapa? Allah. Jadi ingat ya, kalau semua orang mencintai kita, kalau semua orang menyenangi kita dan tidak ada yang menyakiti kita, maka dari mana kita mendapatkan pahala memaafkan? Betul? Maka saat Bunda sulit memaafkan, tanya hati, ada apa dengan hati saya? Kok sulit amat memaafkan itu? Bunda jawab, iya, terlalu sakit. Iya kan? Sakitnya tuh masih terasa. Ada di mana? Pasti Bunda ada alasan kan belum bisa memaafkan. Tapi kembali, kalau Bunda ingat memaafkan ini perintah Allah, mau atau tidak? Sama kayak Bunda diperintahkan sholat. Sholat tidak? Bunda diperintahkan puasa Ramadan. Puasa tidak? Sama, Bunda diperintahkan memaafkan. Kenapa Bunda tidak mau memaafkan? Bukankah dua-duanya sama perintah Allah? Mau sampai kapan Bunda merawat kebencian di hati? Mau sampai Bunda kembali kepada Allah masih ada kebencian di hati kita? Maka wajar orang yang sulit memaafkan bisa masuk kategori jiwa yang gelap. Terus gimana? Belajar memaafkan, bukan karena kita kalah, bukan karena kita menyerah, justru memaafkan karena kita tahu ini perintah dari siapa? Allah. Dan Bunda ingat, ketika Bunda memaafkan orang yang nyakitin kita, Bunda jangan ngerasa bahwa enakan dia, dia nyakitin saya maafin dia, enakan dia. Shh, Bunda, memaafkan itu urusannya kita sama Allah. Jadi kita maafin orang itu biar urusan kita sama Allah tuh kelar, biar kita dapat pahala dari siapa? Allah. Dia selama tidak bertobat, dia selama tidak memperbaiki diri, dia selama tidak menjaga dirinya berbuat baik setelah dia nyakitin kita, mohon maaf, dia masih punya urusan sama Allah, dan dia masih akan dihisab oleh Allah ketika nanti di hari kiamat. So pertanyaannya, apakah rugi memaafkan? Justru Bunda rugi punya kesempatan memaafkan, tapi Bunda tidak bisa memaafkan. Padahal orang yang memaafkan tuh pahalanya luar biasa. 4. 1, orang yang pandai memaafkan dicintai Allah. 2, orang yang pandai memaafkan diampuni dosa-dosanya oleh Allah.
3, orang yang pandai memaafkan ditenangkan hatinya. Dan 4, orang yang pandai memaafkan diganti dengan kebaikan yang lebih banyak di hadapan Allah. Mau tidak? Lembutkan hati, bersihkan hati, belajar memaafkan walaupun kadang belum bisa melupakan. Karena beda antara memaafkan dengan melupakan. Mungkin belum bisa lupa, tapi pelan-pelan memaafkan. Insya Allah nanti Allah yang lembutkan hati kita. Mudah-mudahan kita jadi orang yang pandai memaafkan. Tepuk tangan buat Bunda yang bertanya. Baik, itulah tadi tausiah dari Ahilman, hariku cerah jiwaku gelap. Bagaimana caranya supaya jiwa kita juga menjadi cerah? Itu dengan cara beribadah dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dengan sedekah, salat, sedekah, silaturahmi, dan yang paling penting terakhir tadi diingatkan kepada memaafkan. Karena itu adalah juga bagian dari perintah Allah kepada hambanya agar bisa memaafkan satu sama lain. Saling memaafkan satu sama lain itu adalah perintah yang pahalanya juga luar biasa ya. Dan itulah tadi bagaimana supaya jiwa kita tidak menjadi gelap dan menjadi cerah seperti hari-hari yang akan kita lalui.